Sadar nggak sih bahwa uang itu aneh, ajaib malah. Ia benda mati, nggak bernyawa, nggak punya kaki, nggak bisa bicara. Tapi entah bagaimana, seumur hidup manusia seperti dikejar-kejar olehnya. Mulai dari pagi bangun tidur, sampai malam menjelang tidur lagi, pikiran tentang uang selalu nongol kayak iklan di TV yang susah di-skip. Ada yang ngejar supaya bisa punya lebih banyak, ada yang cemas karena merasa kurang, ada juga yang diam-diam merasa bersalah kalau punya kebanyakan. Padahal, semua itu bukan salah uangnya. Uang cuma alat, yang bikin ribet adalah pemahaman kita tentang uang itu sendiri. Masalahnya, banyak banget pemahaman tentang uang yang tumbuh subur di tengah masyarakat. Akar-akarnya sudah ditanam sejak kita kecil, lewat omongan orang tua, cerita di film, perkataan guru, bahkan celetukan teman nongkrong. Lama-lama pemahaman itu seperti dogma yang dipercaya mentah-mentah. Padahal, setelah dicermati, banyak yang keliru. Dan anehnya, justru pemahaman yang salah inilah yang bikin kita makin jauh dari hidup yang sehat secara finansial. Bayangin deh, kayak orang yang mau berenang, tapi dikasih peta untuk naik gunung. Sepanjang jalan pasti bingung, salah arah, bahkan bisa tenggelam, sama halnya dengan mengelola uang. Kalau dasar pemahamannya aja udah keliru, gimana bisa berharap hasil akhirnya sesuai harapan? Ada pemahaman yang bilang uang bikin jahat. Ada yang bilang cuman orang tertentu yang bisa kaya. Ada juga yang merasa kalau udah kerja keras, uang pasti datang sendiri. Semua itu terdengar meyakinkan, apalagi kalau diucapkan dengan nada serius. Tapi justru disitulah jebakan halusnya. Pemahaman yang keliru itu mengendap di kepala dan memengaruhi cara kita ambil keputusan sehari-hari. Ujung-ujungnya, bukannya makin bijak dalam mengatur keuangan, malah makin terjebak dalam pola pikir yang bikin susah berkembang. Coba renungkan. Pernah nggak kamu merasa bersalah waktu punya uang lebih banyak dari teman-teman? Atau merasa malas cari uang lebih karena takut dibilang matre? Pernah juga nggak merasa bahwa kamu nggak bakalan bisa kaya karena nggak punya bakat bisnis? Kalau iya, tenang, kamu nggak sendirian. Banyak banget orang yang punya pikiran kayak gitu. Dan itu semua muncul karena pemahaman yang salah yang diwariskan tanpa sengaja. Anehnya, semakin sering kita mendengar pemahaman itu, semakin kita merasa itu benar. Ini semacam efek katanya. Kalau udah banyak yang bilang, berarti iya dong, padahal belum tentu. Contohnya kayak mitos soal makanan. Dulu orang bilang makan telur tiap hari bikin kolesterol. Ternyata nggak sepenuhnya benar. Begitu juga dengan uang. Banyak pemahaman soal uang yang kedengarannya benar, tapi kenyataannya malah bikin kita salah langkah. Salah satu pemahaman yang sering banget beredar adalah anggapan bahwa uang adalah sumber segala kejahatan. Kalimat ini biasanya dikutip dari potongan ayat atau pepatah lama. Padahal kalau dibaca lengkap, sebenarnya yang dibilang jahat itu adalah cinta berlebihan terhadap uang. Bukan uang itu sendiri. Uang itu cuman alat. Mau dipakai buat bangun rumah yatim piatu bisa, dipakai buat sogok pejabat juga bisa. Uangnya nggak punya kehendak. Manusianya yang menentukan arahnya. Kalau kita percaya uang itu jahat, secara nggak sadar kita bakal menjauh dari peluang yang sehat buat menambah penghasilan. Kita bisa merasa nggak enak hati tiap kali dapat gaji gede, atau malah ngerem karier sendiri supaya nggak jadi orang serakah. Padahal punya uang lebih itu bukan dosa. Yang penting adalah gimana kita pakainya. Ada juga pemahaman lain yang diam-diam ngerusak, bahwa cuma orang beruntung yang bisa kaya. Ini pemahaman yang bikin banyak orang jadi pasrah. Ketika lihat orang lain sukses, yang disalahkan bukan kurangnya usaha atau strategi yang keliru, tapi nasib. Dia mah hoki, begitu kalimatnya. Padahal keberuntungan seringkali adalah hasil dari peluang yang ditemui oleh orang yang siap. Orang yang belajar, mencoba, gagal, bangkit lagi, dan terus perbaiki diri. Memang ada faktor keberuntungan, tapi bukan itu penentu utama. Kalau semua diserahkan ke nasib, ya wajar aja kalau nggak ada perubahan dalam hidup. Kita jadi malas belajar hal baru, malas ambil risiko, dan malah sibuk iri sama kesuksesan orang lain. Padahal jalan menuju kekayaan bisa ditempuh siapa saja yang mau berproses, bukan cuma yang berbintang hoki. Pemahaman berikutnya yang bikin banyak orang kejebak adalah anggapan bahwa kerja keras pasti bikin kaya. Ini nih yang paling tricky. Kerja keras memang penting, tapi bukan satu-satunya kunci. Banyak banget orang yang banting tulang seumur hidup, tapi penghasilannya tetap segitu-gitu aja. Kenapa? Karena kerja keras tanpa strategi itu kayak jalan di treadmill. Capek, keringetan, tapi nggak kemana-mana. Yang bikin kaya adalah kerja cerdas. Memilih jalur yang tepat,
mengembangkan skill yang dibutuhkan pasar, mengelola uang dengan bijak, dan memanfaatkan leverage. Orang yang cuma fokus kerja keras kadang lupa untuk memikirkan cara kerja yang lebih efektif. Akibatnya, makin tua makin capek, penghasilan malah stagnan. Penting banget buat paham bahwa kerja keras perlu dibarengi kerja cerdas. Ada lagi pemahaman keliru yang diam-diam bikin hidup orang seret secara finansial, yaitu anggapan bahwa ngatur uang itu buat orang kaya. Banyak yang merasa, ngapain susah-susah bikin anggaran, tabungan juga pas-pasan. Ini pemikiran yang salah kaprah. Justru karena uangnya terbatas, pengaturan keuangan jadi makin penting. Kalau yang punya penghasilan kecil aja disiplin ngatur uang, kemungkinan buat berkembang jadi jauh lebih besar. Sebaliknya, orang yang merasa penghasilan kecil terus cuek sama keuangan pribadi, lama-lama makin sulit keluar dari lingkaran kekurangan. Ngatur uang bukan soal seberapa besar nominalnya, tapi soal membangun kebiasaan yang sehat. Bahkan orang dengan gaji pas-pasan pun bisa punya masa depan keuangan yang jauh lebih baik kalau punya kebiasaan ngatur uang yang benar. Dan pemahaman yang gak kalah berbahaya adalah anggapan bahwa uang bikin orang berubah. Ini sering banget jadi alasan orang takut kaya. Mereka khawatir kalau punya uang banyak bakal jadi sombong, dijauhi teman, atau dianggap gak setia sama lingkungan lama. Padahal kenyataannya, uang cuma memperbesar sifat asli seseorang. Orang yang dari awal memang rendah hati akan tetap rendah hati meskipun kaya. Orang yang aslinya memang suka pamer, ya makin pamer kalau punya uang. Jadi bukan uang yang bikin berubah, melainkan karakter asli yang makin kelihatan. Kalau kita takut berubah gara-gara uang, kita mungkin bakal tanpa sadar menolak peluang untuk maju. Padahal justru dengan punya lebih banyak sumber daya, kita bisa melakukan lebih banyak hal baik. Kalau direnungkan, semua pemahaman yang salah ini berakar dari rasa takut dan rasa bersalah yang dibentuk oleh lingkungan. Kita diajarkan untuk merasa cukup tapi bukan dalam arti yang sehat. Kita diajarkan untuk puas dalam keterbatasan, bukan untuk berkembang dengan bijak. Akibatnya, banyak yang memilih jalan aman, nggak berani ambil peluang, dan hidupnya jadi stagnan. Padahal nggak ada salahnya punya ambisi finansial, asalkan dijalani dengan cara yang etis dan bertanggung jawab. Mengubah pemahaman yang salah soal uang bukan hal yang gampang. Butuh proses, butuh kesadaran, dan kadang butuh keberanian buat melawan arus opini publik. Tapi itu langkah yang sangat penting. Karena kalau cara pandang kita tentang uang udah sehat, keputusan-keputusan finansial kita juga akan jauh lebih bijak. Kita jadi lebih berani mengejar peluang, lebih disiplin dalam pengelolaan, dan lebih bijak dalam penggunaan. Bayangkan kalau semua orang paham bahwa uang itu cuma alat, bahwa siapapun bisa belajar dan berkembang secara finansial, bahwa kerja keras perlu dibarengi kerja cerdas, bahwa ngatur uang itu penting untuk semua kalangan, dan bahwa punya uang lebih bukan berarti otomatis jadi orang buruk. Dunia mungkin bakal punya lebih banyak orang yang sejahtera secara finansial, yang nggak cuma mikirin diri sendiri, tapi juga bisa memberi dampak positif ke sekitarnya. Jadi, mulai sekarang, yuk pelan-pelan koreksi pemahaman kita tentang uang. Jangan asal telan mentah-mentah apa yang diajarkan zaman dulu. Uji lagi, pelajari lagi, dan buka pikiran buat perspektif yang lebih sehat. Dengan begitu, kita bisa punya hubungan yang lebih baik dengan uang. Nggak lagi dikejar-kejar, nggak lagi merasa bersalah, tapi bisa mengelolanya dengan tenang dan bijak. Uang tetap cuma alat, dan kitalah yang pegang kendalinya. Semoga video ini bermanfaat. See you the next video.